Shalom dan damai di hati pemuda Gemim Kanan Asabri. Bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hari keempat di bulan Juli, bulan yang ke-7 di tahun 2020. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, dalam podcast kali ini kita nyak sendiri. Kita ditemani oleh dua orang teman yang pastinya teman-teman so kenal. Jadi langsung Jo. Yang pertama ada Kak Meris. Shalom Kak Meris, apa kabar? Damai di hati teman-teman, luar biasa baik. Oke, selanjutnya ada orang pemain musik yang multi talent. Shalom Vano, apa kabar? Damai di hati teman-teman, shalom, sangat baik, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, dorang dua yang beberapa menit ke depan akan sama-sama dengan kita formo mengisi torang fellowship online kali ini. Dan sebelum torang sharing lebih lanjut, torang sama-sama menyanyi dan akan lanjut berdoa, dan doa akan dibawakan oleh Kak Meris. Dan sebelum itu mari kita menyanyi lagu Esok Kan Ku Jelang. Keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai selalu. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau masih menjaga, melindungi, menyertai kami sehingga kami bisa ada pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah dalam bentuk fellowship. Kiranya Engkau mau menuntun, menyertai ibadah ini hingga berakhir dengan segala baik. Bapa dalam surga, lebih dari itu kami memohon ampun atas segala dosa yang sangat sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Terima kasih Kak Mary, so boleh buka dengan doa untuk Torampe Fellowship kali ini. Nah, jadi langsung juga untuk tema Torampe Fellowship kali ini, yaitu Yesus adalah Raja dan Tuhan atas badai. Nah, kira-kira kita mau bertanya dulu Pak Kak Meris dengan Vano. Kira-kira dalam masa pandemi kali ini, yang ya orang tahu sama-sama adanya pandemi COVID-19 ini, ada beberapa perubahan yang cukup besar Kang pada orang kehidupan, baik di tempat kerja, di kegiatan ibadah, lumayan yang DP perubahan. Jadi menurut Kak Meris dengan Vano, yang kita mau tanya, mungkin ada beberapa perubahan aktivitas apa yang terjadi di kehidupannya Kak Meris dan Vano. Yang pertama Kak Meris ya dulu. Kalau dari kita, perubahan yang terjadi di pekerjaan dengan keluarga. Kalau di keluarga, yang biasanya di sini sering sekali datang Rame Kang. Adek, tapi mama selalu ada di rumah. Mar sekarang karena ini keadaan ini, sering sekali kita ditinggal sendiri. Kasihan. Jadi segala sesuatu kita mesti baking sendiri di rumah. Kalau di tempat kerja, banyak yang pekerjaan kita jadi tunda-tunda karena ada off masuk. Jadi saat kita off, yang seharusnya tak boleh baking, kita tunda tak bilang pada orang nanti besok nih, gitu. Jadi perubahan keluarga dan pekerjaan Kang. Oke, kalau Vano sendiri dang, perubahan yang terjadi Pak ngape kehidupan selama di masa pandemi ini kira-kira apa?
Eh, Kalau menurut kita yang kita lihat berjalan sekitar 3-4 bulan Kang. Iya so Kang. Iya, semua masuk ampa, semua Bisa masuk jadi. ampa. Dari awal juga terus susah dong. Mau beribadah pun sekarang semua mesti online, atau kalau misalnya semua mesti bangun pagi-pagi sekali, misalnya ada DP sesi dong. Oh, ibadah pagi Iya, begitu ibadah jam pagi, 6. Oh ibadah iya pagi. iya iya. Terus kangen petrompe teman-teman, bahkan pun terus semakin susah dong mau baku dapa sesama orang dong. Trompe pemuda Goim Kanan Asabri itu mau say hello, kayak mau ku tanya kabar. Biasa kalau tuh hari di ibadah-ibadah dong, ibadah-ibadah tiap minggu atau ibadah pemuda. Kalau sekarang jadi lebih susah dong, dengan ketika orang mau melakukan aktivitas mau berpergian keluar misalnya mau ke Manado, mesti urus surat jalan lah, mesti periksa iya. kesehatan kan, itu kan semakin Ribet mempersulit Kang. ribet. Maka orang mesti pahami dengan sadari nih kondisi saat ini dia orang Manado sulut dang, terutama mencapai 1.000 dang. Iya. Tuh DP 1.000 no ini hari kasus. dari kemarin so Kang. 1.000. Dari kemarin. Ya semoga orang selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melalui ini masa-masa sulit ini dia kan. Oke. Jadi kalau dari Vano, dia kata DP perubahan di ibadah dan DP pergaulan yang biasanya baku dapat kata tiap minggu Kang, baru di gereja bangun-bangun pagi biasanya kok. Oh tak tahu ini berarti ibadah malam ini pe orang ini. Biasa masuk di ibadah malam. Masuk ibadah malam ini Kang. Oke, itu dari Vano dan Kak Meris pe perubahan yang terjadi ketika masa pandemi ini. Nah mungkin dari Vano atau Kak Meris ada sedikit kesaksian, itu kan tadi yang ibaratnya DP negatif so Kang. Kalau sekarang yang mungkin gara-gara COVID, mungkin ada hal yang boleh teman-teman bagikan, istilahnya DP sisi positif dan begitu. Vano atau Kak Meris? Oke, Kak Meris kata. Kalau dari kita DP sisi positif cuma jadi lebih sering cuci tangan. Oh iya Bersih betul. Biar rajin PHBS. bersih. Iya, tiap saat kalau baking apa-apa, apalagi di kantor, lebih sering sekali cuci tangan. Yang biasa nanti mau pi makan baru cuci tangan. Mar ini kalau dapat ingat, pokoknya habis pegang doi pasti langsung pi cuci tangan. Anak bang ini. Baru kalau yang lain lagi sih, dengan ini keadaan ini dia, kita boleh dapat kesempatan dengan beberapa tamang, orang boleh buka usaha bersama yang puji Tuhan sampai sekarang masih aman-aman, mudah-mudahan seterusnya aman terus. Amin. Dan semoga orang usaha ini boleh berjalan lancar, sukses. Bukan hanya pas pandemi ini Kang, terus-terus. Sampai setelah pandemi pun, sampai kapanpun, mudah-mudahan ini usaha ini tetap berjalan lancar. Oke, oh jadi kalau dari Kak Meris, dia ada cuci tangan, kata lebih rajin cuci tangan, deng. Ada pekerjaan tambahan, bonus tambahan yang Tuhan percayakan dari for dia, deng, beberapa teman-teman. Kalau Vano? Kalau kita pribadi sih kita bersyukur, meskipun di masa sulit ini dia diingatkan dan orang diingatkan lagi untuk supaya orang lebih menjaga kesehatan lewat makan yang bergizi toh. Jadi itu jadi lebih banyak makan buah. Kalau sebelumnya tuh lebih banyak makan daging, apalagi acara toh. Sekarang malah lebih rajin makan buah dengan lebih rajin olahraga tuh, lantaran mau menjaga itu imunitas agar supaya orang itu sistem kekebalan tubuh lebih bagus tentu. Jadi itu jadi lebih rajin olahraga, lebih rajin konsumsi makan yang bergizi, baru juga dengan seperti yang Kak Mirsa bilang tadi tuh cuci tangan dengan ketuk. Jadi
tambah itu dong, jadi orang lebih tambah rindu dong, lebih tambah menghargai dong itu kebersamaan dong tuh di tengah-tengah masa sulit ini ya. Jadi orang lebih menghargai itu ketika orang ketemu dengan saudara, misalnya ada saudara yang ulang tahun atau ada saudara yang baru melahirkan, saudari tuh keluarga yang baru sukacita. Jadi lebih ketika dorang baku dapa lebih dapat rasa sekali kan. atau lewat voice call atau lewat itu dong video call Lebih berasa DP kangen. Rasa dong. Oke. Seperti yang Kak Mirsa bilang tadi, kayaknya itu ada hal-hal yang positif dong yang saya yakin dipercayakan Tuhan. Oke. Jadi kalau dari Vano kata itu DP kebersamaan lebih dapat rasa dang. DP rasa itu kalau pas sama. Biasanya kan orang kalau bakumpul yang kali orang pun ada kesibukan sana dipegang handphone padahal ada bakumpul ini mungkin kalau sekarang pas bakumpul lebih banyak dibaca cerita karena so lama tonya baku apa. Oke. Nah, jadi teman-teman itu dari Vano dengan Kak Meris. Mungkin dari teman-teman sendiri juga ada hal-hal yang teman-teman mau bagikan kesaksian juga Kang. Nah, sama dengan kita di masa pandemi ini kita mau bagikan satu kesaksian firman Tuhan. Sebelum itu ada pertanyaan yang kita mau sampaikan. Teman-teman boleh mau jawab juga dalam hati Kato. Apakah saat ini teman-teman baik Kak Meris maupun Vano ataupun teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini dimanapun teman-teman berada dalam masa-masa yang sulit atau sedang mengalami badai, pergumulan yang rasanya itu pergumulan itu nyak berhenti dang, nyak kelar-kelar sehingga itu badai itu atau pergumulan itu bikin teman-teman merasa khawatir, cemas, ketakutan. Nah, jadi hari ini kita membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 14 ayat 27. Terang boleh buka sama-sama, Vano dan Kak Meris, terang mau baca sama-sama. Matius 14 ayat yang ke-27 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, jadi teman-teman dalam firman Tuhan ini, teman-teman tidak perlu cemas, teman-teman tidak perlu takut. Tenangkanlah teman-teman pediri karena Yesus melihat apa yang sedang teman-teman alami dan Dia selalu datang ke tempat di mana teman-teman berada. Bahkan tempat yang teman-teman pikir tempat tergelap dalam teman-teman kehidupan. Yesus baking itu for Dia pe murid-murid pada suatu malam saat badai di Laut Galilea. Yesus datang dan berjalan di atas air yang kalau mau bilang menggelora dan begitu. Berjalan di atas masalah yang sedang melanda para murid. Nah, memang betul berarti sama dengan orang petema malam hari ini, yaitu Yesus adalah Raja dan Tuhan atas badai. Saat mata teman-teman tertuju kepada Yesus, mau badai besar bagaimanapun, teman-teman akan tahu kalau badai itu tidak akan lebih besar dari teman-teman. Justru teman-teman akan siap berdiri di atas masalah dan keadaan-keadaan yang teman-teman hadapi saat ini. Firman Tuhan ini pun mau bilang, for orang supaya jangan takut. Sama seperti di kisah ini, ketika teman-teman dalam masalah apapun, Yesus akan datang mendekati teman-teman sambil berjalan di atas masalah yang teman-teman hadapi dan Dia akan bilang pada teman-teman, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan ketika teman-teman memandang Yesus, teman-teman menjadi seperti Dia. Teman-teman akan sadar kalau teman-teman melakukan hal-hal yang sebelumnya mungkin teman-teman pikir tidak biasa teman-teman lakukan. Teman-teman akan seperti Petrus, berjalan di atas air. Ini terjadi ketika teman-teman disibukkan
disibukkan oleh pribadi Yesus dengan segala Tuhan Yesus pe sumber daya, Tuhan Yesus pe kasih, DP hikmat, kemampuan, kuasa, dan DP kemuliaan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ketika teman-teman pun mengalihkan teman-teman pe pandangan dari Yesus, dia ndak akan pernah mengalihkan dia pe pandangan dari teman-teman. So sweet sekali toh. Mar ada lebih sweet dari itu. Saat teman-teman berseru, saat teman-teman berdoa pada dia ndak akan segan-segan untuk mengulurkan dia pe tangan untuk menolong dan menangkap teman-teman. Yakin kalau teman-teman ndak akan pernah dibiarkan tenggelam. Nah, mungkin ada saat-saat di mana teman-teman ndak mampu menemukan jalan untuk kembali pada Tuhan. Tapi sesungguhnya saat itulah Yesus akan memegang teman-teman pe tangan dan mengantar teman-teman untuk kembali ke perahu. Dan sama seperti Petrus, teman-teman akan menyadari bahwa dengan tangan teman-teman yang digenggam oleh Yesus, badai pasti akan mereda. Nah, kurang lebih begitu tapi kesaksian mungkin dari teman-teman bagaimana? Kalau dari Kak Meris? Kalau dari kita, sama dengan tadi apa kesaksian yang Anda bilang, kan segala sesuatu yang orang khawatirkan, entah itu orang badai hidup atau apapun itu pasti akan berlalu. Ketika orang percayakan pada Tuhan Yesus, bahwa orang pe tangan, orang kasih Tuhan Yesus yang genggam. Sama dengan kita pe kehidupan, berarti kita yakin dan percaya bahwa setelah ini badai COVID-19 ini, kita yakin pasti kita pe keadaan di rumah yang selama ini sekian bulan kita sendiri, sepi. Setelah ini COVID berlalu, pasti di rumah ini akan jadi rame ulang. Oke. Mantap. Tapi mama boleh balik ulang di sini. Tapi adik dan tapi kemana-kan dorang semua lebih sering datang. Sering datang kan. Nah, kalau di kantor kita yakin pasti kita selesai ini COVID kan semua masuk normal. Nah, so mungkin lagi kita mau tunda-tunda tapi pekerjaan yang pada akhirnya bikin kita jadi malas. Jadi berikut pasti kita semesti langsung bikin. Oke, Fano sendiri dong, menurut Ngana apa yang boleh mau diaplikasikan pengampai hidup dan dari kesaksian tadi? Pertama kasih for Kristus bagikan sesuatu per orang semua malam hari ini. Jadi itu itu penting sekali untuk menanggapi ini badai India dengan bijaksana dong. Jangan terlalu banyak ketakutan. Kembali diingatkan mungkin orang tak serius dalam beribadah. Iya, beribadah, menjaga kesehatan. Akhirnya sekarang rindu tahu ibadah. Yang dulunya kalau ibadah bermain-bermain, sekarang ya dan mau suka ibadah dan boleh ibadah ini. Yang boleh kata sih. Semoga Kang abis pandemi ini semua 200 orang yang hadir. Amin. Kan 100 kan. Biar dan orang pemuda cuma 100 berapa, mar yang hadir 200. Dorang kok panggil tambahan dari luar, no? Iya betul. Saking rindunya. Aduh, amin. Oke, jadi kayaknya lumayan panjang Kang torang sharing kali ini. Mungkin ya torang akan lanjut di lain kesempatan. Amin. Mar sebelum kata torang mau mengakhiri torang fellowship kali ini, torang mau berdoa aja dulu. Tapi sebelum itu torang mau menyanyi satu lagu, Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih sayang-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, pemuda Gemim Kanan Asabri Tuhan, dapat beribadah Tuhan via podcast dalam bentuk fellowship Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pendengar Tuhan yang telah memberikan waktu dan hatinya Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, agar supaya kami Tuhan tetap kuat Tuhan, tetap semangat Tuhan dalam menjalani setiap hari Tuhan. Di masa-masa pandemi Tuhan, Engkau jaga lindungi kami Tuhan, Engkau sehatkan kami Tuhan, agar supaya kami Tuhan tidak kehilangan harapan Tuhan, agar supaya kami Tuhan tetap terus menghidupi mimpi-mimpi kami, cita-cita kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat pemuda Tuhan, pemuda Gemim Kanan Asabri dimanapun kami berada saat ini Tuhan, saat kami mendengarkan podcast ini Tuhan. Mereka yang bekerja di luar atau bekerja di rumah saja, ataupun mahasiswa-mahasiswi sedang melaksanakan tugas ataupun skripsi Tuhan, biarlah Tuhan semangat Engkau taruh Tuhan di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan dapat tetap terus Tuhan berkobar Tuhan. Biarlah Engkau taruh Tuhan roh sukacita, roh pengharapan Tuhan, roh kekuatan baru terus Tuhan, agar supaya kami semua Tuhan dapat tetap menang Tuhan di atas segala masalah yang kami hadapi. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang berhari ulang tahun Tuhan, biarlah mereka Tuhan dapat merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah di umur yang bertambah, kebijaksanaan bertambah, dan berkat kesehatan, kekuatan selalu Tuhan ada Tuhan buat mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kami semua Tuhan yang bertahan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi. Berkati juga pembuat keputusan Tuhan, Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Tuhan, seluruh pemimpin Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan, agar supaya dapat membuat keputusan-keputusan yang bijaksana Tuhan, seperti Engkau telah menaruh kebijaksanaan pada Salomo Tuhan. Berkati dan lindungi mereka Tuhan. Dan inilah menjadi doa dan permohonan kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Haleluya, amin. Oke, makasih Vano yang doakan torang semua. Sebelum torang selesai katu, mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman pemuda Gemim Kanan Asabri yang merayakan hari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Ada Friska Wulur, Julia Ukoli, dan Penatua Fikita Sirap. Habis Friska. Ulang tahun Julo, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Pena, Fikita, panjang umur. Oke, semoga Tuhan memberkati di semua yang teman-teman doakan. Tuhan menjawab menurut waktu dan kehendaknya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Vano dan Kak Meris untuk waktunya. Jaga kesehatan Forngoni 2 dan semua teman-teman pemuda juga. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan pastinya terus andalkan Tuhan dalam segala hal. Pemuda Gemim, obor pembangunan. Tuhan Yesus memberkati.